Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi di dapur SPPG. Kabar baik kah atau kabar buruk? Lanjut ngobrol-ngobrol sama Pak Fatah. Mungkin udah lihat dari tadi bawa kertas ini apa nih ya. Jadi tadi sebelum kita mulai, ternyata Pak Fatah sudah membuat ini semacam ya draft lah ya, gimana proses dari limbah dapur SPPG. Ternyata panjang sekali Pak prosesnya. Sangat dipikirkan sepertinya Pak ya. Terima kasih Mbak ya. Ya. Jadi kenapa saya tadi ketika datang sama ini langsung disuguhi dengan diskusikan untuk draft ini ya. Betul. Karena dapur ini memang sudah didesain dari awal ketika membangun dapur baru yang sesuai standar, kita pun ya berkeinginan untuk membuat ipal yang standar pula. Ya, yang endingnya bermanfaat seperti itu. Oke. Kita mulai dari mana ini mungkin? Oke, jadi mungkin saya ini kan ya. Tadi kan kita sudah melihat bagaimana fasilitas produksi ya. Seperti tadi mulai dari awal sampai akhir ini. Kita sekarang mulai ngebahas tentang ipalnya. Ya. Limbah yang dihasilkan dari dapur itu dibawa ke mana dan akhirnya di mana seperti itu. Betul. Oke. Limbah yang keluar dari dapur itu tentu ada dua ya, yang cairan, mengandung air, mengandung minyak juga, dan juga makanan, sisa makanan yang terbawa sama limbah ataupun air. Nah, kita di sini siapkan dalam pertama itu ada proses penyaringan. Nah, di sini itu menyaring antara sisa makanan ya yang besar-besar, kemudian dan air dan limbah cairnya. Nah, yang misalkan yang besar-besar itu tersaring di sini dan kita akan panen untuk diberikan proses lanjutan. Ya, dibawa nanti ke bawah seperti itu ya. Nah, dari sini kita lihat ada fasilitas namanya grease trap ya. Nah, di sini bisa. Grease trap ini itu fungsinya adalah untuk memisahkan antara air dan minyak. Nah, karena dalam limbah dapur ataupun rumah makan yang namanya kandungan minyak itu cukup tinggi. Iya, betul. Kalau kita belum bisa memisahkan minyak ini akan sulit penyelesaiannya di akhir seperti itu. Makanya itu wajib ada grease trap ya untuk memisahkan minyak dan air. Nah, dari sini terpisahkan. Nah, di sini minyak yang di bawah di paling atas ini akan kita panen juga. Menggunakan bisa dimanfaatkan pakai pompa nanti. Pakai pompa. Dipompa ya, pompa sudah ada ya. Diisikan ke galon sampai terlihat ada lapisan air baru selesai berhenti seperti itu. Kalau itu pemanfaatannya untuk apa Pak? Kalau yang tadi dipanen? Nah, bisa juga ada yang ini ya, yang menerima pengepulnya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, dari sini lanjut ke ipal anaerob. Ini kan lebih ke arah memisahkan antara air dan minyak. Nah, air yang dihasilkan ini itu di sini nggak ada minyaknya. Udah nggak ada. Yang ada. Jadi langsung ke sini. Nah, sini ini antara misalkan sisa minyak ya, kemudian kayak tepung-tepung dan sebagainya. Ini tidak akan masuk ke sini. Nanti ini dipanen nih, padatan. Dipanen. Bisa juga nanti digunakan untuk pakan maggot ataupun misalkan pakan yang lainnya ya. Bisa dimanfaatkan lah gitu ya. Tidak dibuang ataupun buat kompos juga bisa seperti ini. Nah, dari sini masuk ke reaktor anaerob. Jadi air ipal tadi itu masuk ke sini. Nah, ini di sini proses fermentasi anaerob menggunakan bakteri anaerob dan menghasilkan gas metan. Nah, ini gas metannya. Bisa dipakai Pak? Bisa nanti di sana. Itu digunakan untuk memasak relawan. Nggak bisa dipakai di dapur. Nah, ini kan sudah ada standarnya ya, harus ada SN sebagainya. Kalau ini kan hasilnya tidak standar ya, tapi bisa dimanfaatkan. Tetap bisa dipakai ya kalau buat sehari-hari gitu masaknya. Iya, karena saya itu sudah 20 tahun menggunakan
biogas kalau untuk Oh. sehari-hari seperti Oke, itu. jadi nggak perlu beli gas lagi ke ini, Sedikit, Pak? Oh, dari paling bentuk hanya mengurangi ya? 60% ya. Oh, oke. Nah dari sini kan dapat cair nih. Ya. Jadi apa tujuannya ini? Kenapa anaerob itu? Supaya kalau ada misalkan bakteri patogen, dia akan mati. Kenapa? Karena dia anaerob, nggak ada udara sehingga dia akan mati. Oh. Ke sini langsung ke filter. Nah di sini ada filter. Nah ini sama nih filter ya. Nah ini tujuannya adalah tetap untuk menyaring misalkan kalau masih ada padatan sih saring ke sini itu. Jadi ini ada apa? Ada fisik, ada biologis, terakhir ini. Mau kayak buat kolam ya? Ya, ini kolam-kolam semua, kolam filter. Kolam filter. Nah, terakhir ini lebih bening. Ini kan coklat ya. Ya. Ini lebih bening dan ini kalau kita misalkan dilihat ppm-nya, ini sudah sekitar 600. Jadi sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai pupuk. Oh. Ya, nah dari sini lanjut ke bawah ke kebun Oke, boleh. sebagai pemanfaatan akhir ya. Oke. Kita lanjut ya, lihat di bawah. Oke. Oke, ini jaraknya nggak terlalu jauh juga nih ya, langsung. Jadi mungkin pengelolaannya juga nggak susah. Iya. Nggak harus pakai mobil segala macam, langsung nih Nah. nyampe. Ya. Oke ya di sini kita area IPAL Iya. dari dapur SPG tadi itu. Ini SPG habis surat ya namanya. Tanjung Sari. Oke, silakan. Nah, tadi yang dari dapur Ya. dibuang ke sini endingnya. Oh. Nah, ini itu nanti air hujan pun udah ditangkap itu ya. Air hujan, kemudian sudah siapkan semuanya ya. Air hujan, kemudian sisa tadi yang dari dapur, kemudian mandi semuanya endingnya di sini. Namanya ini kolam ekualisasi ya. Oh, yang tadi campuran itu. Iya, campuran Oke, ini. oke. Nah, tapi sebelumnya ya kita ingin tambahkan lagi penyaringan. Wih. Ya, karena Belum berakhir ternyata, Pak. ingin betul-betul terakhir, ingin betul-betul bahwa si air itu siap dimanfaatkan, Oh, oke. nggak bermasalah. Iya. Nah ini sama seperti yang tadi ya, ada penyaringan. Nih. Meskipun sana sudah disaring, tetap sini pun masih ada yang lewat. Sisanya ya. Nah, jadi beberapa kali penyaringan. Kemudian sama ini juga, nih untuk memisahkan minyak juga ada, masih ada sisa minyak. Grease trap masih ada sini. Terus sampai misalkan filter sampai terakhir di sini baru ke sini. Nah ini pun ada air sabun dari dishwash dari si ompreng. Nah, di sini nanti diendapkan ya. Kita gunakan bakteri di sini. Pindah ke sana ya, kemudian ke sini, di sini baru dinaikin lagi ke filter lagi. Ini nih. Di sini. Tadi sampai situ pakai apa, Pak? Ini yang sabun ya, abis yang dishwash itu. Ya. Terus? Di sini kan dari dapur. Ya. Di sini dicampurkan di sini, kemudian dipisahkan juga kalau masih ada minyak. Ya. Karena minyak itu bermasalah untuk tanah ya. Oh iya. Jadi betul-betul bagaimana secara seminimal mungkin minyak itu Dihempaskan. tidak ada ya kalau Dipanen tidak lagi ada. berarti, Pak, itu? Ya? Dipanen lagi kalau masih ada Ya. minyak. Oh. Itu kita ke sini berkurang minyaknya, pindah ke sini, ini tanaman sudah bisa indikasi jadi. Kalau sini belum, dia mati. Karena terlalu panas ya kalau kata orang ini. Nah dari sini saya filter lagi. Sampai ya filter. Di sini ada 3 filter. Ya 3 filter ini lebih soft lagi. Lebih halus lagi sampai betul-betul ya ini ada 3 filter. Yang ini fungsi filternya apa, Pak? Sama fisik, fisik biologis. Jadi dalam filter itu ada apa? Ada 3-nya. Biasanya ada fisik, kemudian biologis sama pH gitu ya. Nah ini juga ada pH seperti itu. pH itu di akhir. Nah dari sini karena kita perlu buat tanaman ya. Ini pun masuk ke storage ini. Ini udah bersihnya ini. Ini udah bersih. Kita kasih nanti probiotik ke sini, baru di sana tarik ke sana. Itu baru dimanfaatkan untuk semuanya. Beres, tidak ada IPAL misalkan cair tuh yang terbuang keluar. Udah bersih, udah bisa dipakai lah ya, Pak. Ya, jadi semuanya diterima oleh apa? Oleh tanaman, oleh ikan. Ini sosin ini itu 28 hari sudah sebesar ini. Nggak akan ada misalkan kalok. Termasuk juga kalau misalkan kalau kita menggunakan pupuk kimia nggak seperti ini. Bisa tanyakan ke riset ya. Ini seperti ini. Ini hanya pupuk atau limbah dari SPPG.
Oh, nggak ada bahan Nggak campuran ada lain, sama tambahan lain. Iya. Oke. Betul-betul kompos dari sini. Jadi dari toren ini udah pakai paralonnya udah di ini Iya, Pak, di setting ada sudah. mesin-mesin. Oh. Sudah nih kerang-kerang itu tinggal nyiram ke sana kemari. Oke oke. Jadi pemanfaatan di tanaman. Ya. Nah itu, jadi limbah cair itu sudah selesai, endingnya akhirnya di kolam ikan dan tanaman. Jadi apa ininya akhirnya hanya sayuran, Ya. kompos ya, dan terakhir nanti di peternakan. Peternakan, oke. Nah mungkin seperti ini ininya aromanya ya sekitar IPAL seperti ini. Enggak sih, tapi kalau untuk ini mah nggak yang menyengat gitu baunya. Ya. Dan akhirnya kalau sudah dipisahkan minyak ini nggak akan mencemari ke yang lain. Iya betul. Oh, sini ada ayam juga Pak. Ya, nanti kita Boleh. ini kan ya, kita jelaskan. Ya, jadi kalau untuk cair seperti ini. Oke. Jadi apa air dan tidak ada sekali lagi tidak ada air limbah yang keluar dari area SPPG. Dan mencemari gitu Nol, ya, nggak ada ya. nol, zero waste Oke. tadi. Nah sekarang kita kembali ke sisa makanan tadi yang dipisahkan ya dari dishwash, cuci ompreng dan tadi yang dari grease trap yang dari dapur itu. Kita lihat sini. Ya. Ini adalah sisa makanan tadi ya, yang diambil dari grease trap juga ada dan juga dari prepare. Oh, yang awal menyiapkan itu. persiapan tadi ya. Ya, kan ini kan kayak gini kayak Kulitnya. kulit-kulit wortel kan. Nah, ini mau diapakan? Ya, Di sini nggak terbuang, di sini kalau diolah ini aja Pak. semuanya ditampung di sini dan kita akan olah. Semua akan bermanfaat dan akhir di pangan ya, seperti itu. Nah, sebelumnya kalau misalkan kalau kita ingin mengoptimalkan pemanfaatan ini disarankan dicacah dulu untuk yang besar-besar seperti ini. Ya. Mesin cacahnya yang Nah, ini. Jadi ini kan kayak gini nih. Ini dari dari sekolah ya. Kan nggak mungkin anak-anak makan bonggolnya kan. Jadi kembali ke bonggolnya ke sini. Nah, ini mau diapakan? Kalau dibuang kan bermasalah ya buat lingkungan. Ini kita akan olah di sini supaya bermanfaat dan tadi jadi pangan endingnya. Nah, ini sasah dulu seperti ini. Kemudian misalkan nanti difermentasi. Nah, ini adalah Pak Ade yang relawan SPPG Ayu Surat ini yang sehari-harinya setelah misalkan beres-beres di dapur, di akhir adalah mengolah sisa makanan ya difermentasi. Pak Ade gimana? Senang nggak mengolah ini? Apa hasilnya Pak Ade? Alhamdulillah ada BGN ini, jadi kita banyak belajar gitu. Kedepannya kita kan bisa tahu cara mementasi sisa-sisa makanan BGN gitu, supaya bisa bermanfaat. diajarin semuanya Pak. Iya, diajarin. Sama pepatah deh. Iya, diajarin. Jadi cara fermentasi, cara ngegiling ini, jadi kita istilahnya menjalankan ini aja gitu. Oke. Nah, nanti Pak Edi inilah nanti yang mencacah, kemudian memfermentasi ya, diolah menggunakan probiotik dan hasilnya seperti ini. Ini yang mana Pak Edi nih? Yang kapan nih? 7 bulan 8. Sudah berapa nih? Sudah seminggu, udah 2 minggu ya. Nah, kita lihat apa nih hasilnya. Jadi ya 2 minggu. Coba lihat apa nih hasilnya. Nah, ini wangi. Udah harum nih. Nah, ini digunakan untuk pakan ayam, pakan bebek, ayam, ya semuanya di sini. Ini untuk apa? Misalkan fermentasi itu tujuannya satu untuk meningkatkan gizi, ya. Yang kedua untuk mengawetkan. Tujuan fermentasi untuk pengawetan. Kalau misalkan ini kayak gitu 2 hari bau. Iya ini. Tapi kalau kayak gini jadi enggak berbulan-bulan, bertahun-tahun, terus stok banyak tuh. Ya, nanti kita akan. Jadi kalau ketika misalkan SPPG libur, nggak masalah, kita punya stok. Nah, itulah manfaatnya kalau kita mengolah kemudian menyimpannya sebagai cadangan makanan untuk kalau misalkan kekurangan makanan. Tadi waktu 2 minggu udah bisa panen itu. Minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu. Makin lama makin bagus. Bagus. Ya. Asal tidak boleh terbuka. Oh iya. Jadi, makanya ini ada ini nih, ada penguncinya. Lagi. Supaya udaranya karena sama kalau misalkan terbuka ya, nanti ada bakteri patogen yang masuk, jadi busuk. Ya, busuk. Gagal gitu ya. Bisa jadi
toksik buat ini. Buat Jadi racun buat apa? Buat tanaman. Oke. Nah, tadi di belakangnya langsung ada ayam. Ini banyak banget. Ada berapa, Pak? Nah, ini Kira-kira, ayam Pak? petelur. Ya. Nah, jadi ayam petelur ini makanannya, sisa makanan ini ditambah dengan apa sedikit pakan dari pabrikan ya. Yang apa? Karena kan tidak semua gizi itu, nutrisi ini ada di sini. Ya ada kekurangannya kayak mineral sebagainya ini ada di pakan yang pabrikan. Pabriknya, Tapi sifatnya hanya substitusi. Jadi 60% ini, 40% yang pakan. Jadi itu bisa menekan biaya. Jadi memanfaatkan limbah menjadi bermanfaat dan misalkan biaya pakan menjadi murah atau turun. Telur nggak ada jagonya ya, nggak ada. Nggak ada. Kalau ini semuanya betina. Nah ada lagi Chen ini. Apa? Jadi di kita itu bisa makanan itu bukannya buat ayam. Nah yang kira-kira apa yang bahasanya apa ya kurang bagus ya gitu ya. Kita kasih buat maggot. Oh, tetap Nah, masih bisa dimanfaatkan. Di sini pun kita sediakan maggot sini tuh. Oh, di bawahnya. Jadi fungsi maggot di bawah itu pertama mengurai limbah organik kotoran dari ayam. Oke. Ih, keren. Nah, jadi di sini itu kita nggak pernah buang kotoran ayam. Langsung habis dan kita panen maggot. Iya benar. Manggotnya dikasih buat makannya. Gak usah ngebersihin capek-capek juga, Nggak Pak. usah, iya. Nanti paling panen, ya bersihin panen, baru nanti baru lagi seperti itu. Terus. Selain ayam, saya nggak ada apa itu kambing, Pak, di situ, Pak. Sama ya juga, sama ini juga tadi dari sini itu dikasih makan buat kambing ini juga. Ini, nah ini kan nih, ia pun kebagian sisa kupasan wortel kan, dimakan juga seperti ini ya. Ya jadi di samping misalkan kan kenapa misalkan apa rumput juga perlu. Rumput itu bagi namanya ruminansia ya, itu perlu ya minimal 20%. Untuk sisanya karena dia punya rumen. Mikroba itu perlu apa? Perlu serat kasar ya. Ini kan sedikit kasarnya. Oh yang sama makanan. Nah, kalau di rumput inilah yang paling banyaknya. Di rumput ini maka dia perlu tapi yang sedikit aja. Nah, seperti itu. Dan ini juga kita kandangnya itu ini kandang yang terpisah urin dan kotorannya. Nah, jadi kenapa ini nggak bau? Karena terpisahkan antara urin dan kotoran. Kenapa bau itu? Karena urin nyampur dengan kotoran padat. Jadi mikroba pengurai pembau busuk dia akan cepatnya. Kalau misalkan terpisah bisa menekan apa baunya itu. Jadi urinnya di sini miring ya, ada bidang miringnya. Ya. Di sini urin, nanti yang padatannya ada di nah ini padatannya. Ini ke sini turun, di sini ada di bawahnya paralonnya nih. Cairannya ke sini kan. Jadi yang padatannya kan ke sini nyebrang ya. Nah, jadi terpisah. Karena kan ada ini kan nggak bisa ya, nggak bisa turun kan. Iya, nggak masuk. Pasti dia kan. Dari sini diapain lagi, Pak? Dibuat ini fermentasi juga nih. Fermentasi lagi. Ya. Jadi semua bahan nggak ada yang dibuang. Udah fermentasi matang langsung digunakan untuk pupuk tanaman. Buat pengolahan lahan seperti itu. Kalau nggak bau berarti nggak ada komplain tetangga, Pak ya? Nggak ada. Tetangga itu kemarin kita bagi nih. Siapa yang mau sosin pada kesini? Ayo, silakan. Gitu kan. Jadi kita memberikan apa manfaatnya berupa pangan. Ya. Kita tidak mau yang apa yang bau-bau gitu, tapi ingin yang enak-enak apa sayuran, telur gitu aja. Kita tadi udah ini Pak, udah tur tadi dapur FFPG-nya, dan yang mengagetkan lagi di bagian sini nih pengelolaan tadi IPAL-nya ya Pak ya. Sudah sangat lengkap, dan ternyata yang paling kaget sampai kotoran-kotoran kayak gini pun tetap difermentasi lagi, jadi nggak keluar mencemari lingkungan gitu ya Pak ya. Ini kita baru tahu juga mungkin ya, ada beberapa yang anak pertanian gitu ya, mungkin udah belajar sedikit, tapi buat aku yang jarang tahu tentang ini, baru pertama kali tahu Pak. Terima kasih banyak nih. Ada lagi. Belum beres. Ya. Kita belum cerita tentang hidroponik ya. Hidroponik, oh iya betul hidroponik. Di sini itu hidroponik. Tadi kan sudah terpisah ya urin. Ya. Urin dari domba ya, nah, itu difermentasikan. Ya. Cairannya nanti kita kasih ke sini. Ini adalah aquaponik. Bedanya sama hidroponik itu perpaduan antara kolam ikan dengan tanaman. Nah jadi misalkan ya sisa makanan yang kita berikan ya, kemudian sisa kotoran dari ikan itu diproses ya.
Kalau saya di sini difilter dulu. Di sini diurai menjadi kan gini kalau kata orang pertanian ya. Jadi dirubah menjadi nitrit dan nitrat yang diserap oleh tanaman itu. Makanya nanti di sini bakterinya kasih. Nah tadi itu dari kotoran dari urin Iya. dikasih ke sini, lalu dia di sini pencampuran. Nah di sini kalau kita cek menggunakan apa meter ini sekitar 300 ppm. Itu pas buat tanaman seperti ini. Jadi ini nggak menggunakan pupuk apapun, hanya Murni dari situ kotoran langsung. Oke. ikan dan sisa pakan. Nah kenapa ini nggak bau? Karena ada mikroba. Oh yang tadi jadi nggak Ya. bau. Oke. Kalau mikrobanya misalkan apa tidak ada itu akan bau dan akan mati. Seperti itu. Ikan apa aja Pak ini Pak? Ini ada ikan patin, ikan lele sama ikan apa ya? Seperti apa? Bawal. Bawal. Nah, iya bawal. Nah ini kemudian tadi nih kalau ini hidroponik ini. Ini tadi yang cairan tadi itu digunakan buat mencampur dengan air ya dan buat nutrisi tanaman seperti itu. Nah itu di sana kan urinnya yang udah fermentasi Pak ya. Ya. Karena kalau yang bedanya yang fermentasi yang belum, kalau yang belum itu akan panas. Oh ya tadi nggak kuat ini ya tanamannya ya. Jadi kurang bagus buat tanaman karena belum nitrit ya. Kalau sudah difermentasi dia akan lebih mudah diserap oleh tanaman. Makanya kan bagus ini. Iya ya. Seperti itu. Ada Dan lagi Pak ini- yang belum Pak? Belum pernah lihat maggot? Udah ya. Pernah sih lihat, tapi nggak Ini. sebanyak ini. Jadi tidak semua apa, tidak semua misalkan yang dibawa ke sana makanan tadi itu yang kayak apa yang ini digunakan buat pakan maggot seperti ini. Nah. Ini semua pakan maggot. Nah, ini juga nih. Ini limbah dapur nih. Ini sulit ya. Sulit sekali bagi apa bagi orang peternakan pun. Ini buat apa? Karena susah repotnya. Tapi dengan menggunakan maggot ini lahap sekali. Ini bikin yang bikin gemuk adalah ini kan adonan bekas masakan di dapur, ya. Kan ini mengandung tepung, Oh iya iya mengandung iya. telur kan, Iya. jadi bergizi sekali ini. Iya. Makanya bagi ini dia Gendut-gendut. gendut-gendut seperti itu. Jadi semua habis yang asal dari dapur semuanya habis di sini. Nah, seperti itu Teteh ya bagaimana misalkan konsep pengolahan limbah di IPAL di IPAL MBBG SPPG Awi Surat ini kita udah rancang inginnya betul-betul zero Iya. ya zero waste. Dan betul memang zero waste tadi kita udah lihat gitu ya semuanya nggak ada yang keluar gitu ya. Tapi yang saya highlight ini Pak ya, Ya. di tengah berita-berita yang mungkin membuat kita sedih, membuat kita kecewa gitu ya terhadap adanya program ini, ternyata di SPPG ini semuanya sudah dirancang sedemikian rupa, sudah menjadi sebuah satu sistem gitu Pak. Ya. Ternyata ini mungkin bisa jadi inspirasi ya buat dapur SPPG lainnya. Ternyata pengelolaan ini kalau dilakukan dengan baik dan tentunya oleh ahlinya gitu ya Pak ya, bisa dilakukan ternyata gitu. Jadi tadi mungkin buat dapur-dapur lain yang ngelihat bisa jadi inspirasi juga dan nggak asal milih orang gitu ya Pak ya, yang memang harus paham bagaimana pengelolaannya, barulah bisa jadi seperti ini gitu. Lihat-lihat nih, wah semuanya pakai listrik. Ya, Wah wattnya gede. mahal nih kan gitu. Apa yang kira-kira terbayangkan? Mahal kan bayarnya, Ya, bayarnya mah. tapi kita tidak seperti itu. Kita menggunakan panel matahari. Oh, Di situ tuh, itu jadi dari panelnya saya kan di atas kandang itu ada panel, kemudian di situ di bakas itu tarik ke sini. Jadi dia menggunakan panel surya. Jadi nggak akan jadi nambah beban buat iya. seperti itu. Biaya listrik nggak akan mahal ini ya karena Jadi udah. seperti itu ya. Jadi bisa saja ya. Artinya kan begini, mungkin kan ada muncul pertanyaan, wah kalau misalkan selengkap ini pasti kan biayanya mahal. Nah, tapi yang saya catat seperti ini, mungkin invest awal bisa ya, relatif ya, bisa lebih mahal atau tidak ya. Kan saya kan menggunakan bahan-bahan yang Sudah ada. ada ya, tidak apa tidak seperti itu. Yang penting adalah perawatannya murah, karena kita menggunakan bakteri. Iya betul. Kalau menggunakan kimia mungkin mahal ya seperti itu. Kalau gini menggunakan bakteri alami. Jadi ini siklus aja. Kalau tanya misalkan ke bagian tadi yang yang OB itu tadi yang IPA tadi itu, yang lain itu Pak, saya tiap hari capek Pak ngurus IPA. Pernah kesini kan konsultasi. Di sini berapa? Sebulan juga enggak katanya.
Ya, seperti itu, karena udah rutin seperti itu. Karena udah dibuat sistemnya tadi ya, Ya, sangat sistem, lebih mudah. iya. Iya. Jadi, nah makanya kita pelihara paling pemberian bakteri pun kita bikin sendiri, nggak beli gitu ya. Karena kan kita ya alhamdulillah tahu ilmunya ya, bagaimana produksi misalkan atau membuat misalkan mikroba yang lebih efisien, lebih efektif ya kita bisa sedikit tahu ya kita terapkan di sini seperti itu. Nah itu Pak, tahu ilmunya dari mana tuh Pak? Ya mungkin karena saya sebagai dosen ya, jadi artinya ada tambahan ya seperti itu. Jadi Dosennya dosen ini ya, dosen saya dosen di Fakultas Peternakan Unpad. Baru ketahuannya di akhir ini nih. Dosen Ya, peternakan saya Unpad. itu Pak. ya jadi semenjak dosen ini saya emang hobi suka dengan pengolahan limbah. Jadi kalau Mahasiswanya diajak ke sini nggak Pak? sering, Oh, jadi sering. buat magang ya, buat edukasi ke sini. Oh, enak sekali nih yang dapat dosen pembimbingan Iya, sama Bapak jadi nih kayaknya. Kalau ke sini wali ya ke sini. Mereka supaya dapat wawasan ya bagaimana namanya nih integrated farming. Ya, integrated farming beridikan ke SPG ya sebagai sumber limbahnya. Nah, jadi untuk endingnya ya sekali lagi buat teman-teman yang Gen Z ya yang yang anak muda nih. Jadi kalau saya ke anak-anak muda itu ya yang penting jangan mager. Jangan mager karena kalau yang muda mah mager ya, ini jangan mager lah. Karena mager mendingan beraktivitas yang bermanfaat ya. Nah, kalau kita setiap hari bermanfaat pasti rezeki nuturkeun kata orang Sunda. Pasti rezeki ada saja seperti itu. Rezeki sehat ya, rezeki mungkin material dan lain sebagainya. Mungkin saja kami tunggu di Biometa Green Rumah Edukasi. Nah, inilah ada yang di Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Ini kalau dari Unpad 15 menit lah ya Pak ya nyampe. Ya. Dekat dari Unpad. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Fata Ya. udah diajak keliling-keliling dapur SPG-nya dan kita membuktikan Pak. Tadi kan di awal kita tanya kabar baik, kabar buruk, kabar baik ternyata Pak. Baik, alhamdulillah. Kabar baik alhamdulillah. Semoga Ya. teh ya, semoga ini prototipe seperti ini Ya. bisa memberikan inspirasi gitu ya, inspirasi. Dan kalau misalkan ya teman-teman yang di SPG ataupun yang lainnya boleh sharing-sharing mangga ya, kami di sini dengan terbuka. Kalau ada yang misalkan mau bertanya atau mau misalkan bantu buat pengadaan konsep ini, insya Allah siap bantu. Sharing ilmu ya. Ada kontak Pak mungkin boleh dihubungi. Boleh ada nanti 081 2217 3431. Ada juga di IG-nya ya, di Metagin Rumah Edukasi, atau misalkan ada Warung Ceipa, ada juga foto dari jadi di sini itu tuh ya. Ya. Ini rumahnya sekitar 3.000 meter. Tapi di samping tempat tinggal itu ada dapur ya. Ada rumah edukasi, ada rumah makan, ada studio foto, ada foto booth dan sebagainya. Dan juga senimannya buat wedding. Oh, bisa dipakai wedding juga. Ya, Oke. Bagian Barangkali ada yang minat ya, Pak. Ini ya. Jadi kalau saya misalkan mau ini boleh di sini. Intimate wedding. Intimate aja Pak ya, hanya sekitar 100-200. Iya, oke. Mungkin nanti souvenirnya bisa nyabut ini Pak, Bisa, selada. Sosin iya. juga bisa. Ini aja nih. Apa namanya? Souvenir. Bukan souvenir. Apa tuh Pak? Buket bunganya. Kalau buat perempuan hadiah. Apa ya? Apa namanya? Bukan buke. Apa tuh? Saya terima nikah apa namanya? Oh, mas kawin. Mas kawin boleh Iya. nggak? Hantaran juga bisa. Nanti tanya dulu ke Ustaz. Kalau Ustadz dulu tuh ya. Nanti Ustadz Cece. Baik, terima kasih Kang ya. Oke, terima kasih banyak Ya, Bapak atas sama-sama ya. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.